sini kami akan mengecek keluhan konsumen, yaitu bunyi kasar di mesin bagian depan. Mari kita cek bersama-sama. Mari kita cek keronggangan katupnya terlebih dahulu. Pertama kita buka kepala silinder menggunakan ini kunci shock 10. Setelah itu kita topkan menggunakan kit starter dan melihat katup pin menekan lalu kembali lagi. Katup pin mulai menekan, kita kembali lagi, kita periksa dengan katupnya udah bebas, berarti udah stop kompresi. Mari kita menyetel dan melihat kerenggangan katup. Alat yang digunakan yaitu fuller, adjuster, dan kunci ring 9. Setelah itu kita cek katupnya menggunakan fuller 0,15 dan ternyata katupnya melebihi dari 0,15, maka kita setel menggunakan adjuster dan kunci ring 19 sampai 0,15. Bila sudah selesai, kita centangkan purnya menggunakan kunci ring 9. Bila sudah selesai, kita tutup pintunya. Di sini kami akan membongkar karburator dan membersihkannya. Yang pertama yaitu kita lepas kabel gasnya menggunakan kunci pas 12. Setelah itu kita lepas selang pernafasan. Setelah itu kita lepas klem dari karburator ke filternya. Selang bahan bakarnya juga kita lepas, dan cuk otomatisnya kita lepas juga. Dan yang terakhir yaitu kita lepas mur pengekas manifold karburator dengan kunci T10. Mari kita lepas karburatornya. Yang pertama yaitu kita buka tutup vakumnya. Kita ambil bekasnya dan kita ambil piston vakumnya. Dan setelah itu kita balik, kita buka mangkok karburatornya. Dan setelah itu kita lepas main jetnya menggunakan obeng main. Setelah itu kita buka main gasnya menggunakan kunci ring 7. Setelah itu kita buka skrunya menggunakan obeng main. Sekarang kita bersihkan fuller-fullernya terlebih dahulu menggunakan kertas gosok. Dan juga skrunya kita gosok dengan kertas gosok yang di ujungnya. Setelah itu kita bersih.
kita semprot menggunakan carbo cleaner untuk main jetnya di lubang-lubangnya biar kotoran keluar. Dan juga pilot jetnya. Setelah itu kita bersihkan karburatornya menggunakan air gun di ujung-ujungnya ini, celah-celahnya dan lubang-lubangnya. Lubang pernafasan juga kita semprotkan menggunakan carbo cleaner. Setelah itu kita bersihkan di lubang main jetnya dan pilot jetnya. Setelah itu kita balik dan kita semprotkan carburetornya di vakum pistonnya. Setelah itu kita bilas dengan bensin bersih. Setelah itu kita semprot dengan tekanan darah. Setelah ini kita bersihkan juga untuk mangkok karburatornya menggunakan carbo cleaner. Setelah itu kita bersihkan menggunakan bensin yang bersih. Keringkan dengan. Sekarang kita pasang komponen-komponen karburatornya. Pertama yaitu pilot jetnya. Setelah itu main jetnya. Setelah itu kita pasang mangkok karburatornya. Setelah itu kita balik, kita pasang piston vakumnya. Dan juga pekatnya, lalu kita tutup. Setelah itu kita pasang air screw-nya. Dan kita kembalikan keluar dengan 2 putaran. Kita pasang karburatornya. Pertama kita pasang selang bensinnya. Setelah itu cuk otomatisnya. Jamur pengeras karburatornya. Nah, itu kita pasang penutup. Jadi kita pasang
Setelah itu kita pasang kabel gasnya. Dan yang terakhir kita pasang selang pernafasan. Ini saya akan melakukan pengukuran ketebalan kampas rem belakang. Pertama-tama kita akan melepaskan mur pengunci roda belakang menggunakan kunci ring 24. Mari kita ukur ketebalan kampas remnya menggunakan vernier kaliper. Di sini terbaca 2,80 mm. Apabila melebihi batas servis, maka harus dilakukan penggantian. Jarak main bebas handle rem adalah 10-20 mm. Selain menggunakan vernier kaliper, kita juga bisa melihat ketebalan kampas rem dengan cara melihat tonjolan pada tuas rem dan tanda segitiga pada rumah kampas rem. Saat handle rem ditarik, maka tonjolan pada tuas rem akan melebihi tanda segitiga. Maka harus dilakukan penggantian kampas rem. Kali ini kita akan mengecek kondisi oli mesin Honda Beat. Pertama-tama kita membuka tutup olinya menggunakan tang. Setelah itu kita usap stik olinya dan kita masukkan lagi. Selanjutnya ternyata kondisi ketinggian oli masih standar dan warna oli masih bagus. Oli yang dianjurkan untuk Honda Matic yaitu berjenis SPX2 dengan tingkat kekentalan 10W30SL Jaso MP dengan kapasitas 800 ml. Kali ini kita akan mengukur celah kerenggangan busi. Pertama-tama kita buka businya terlebih dahulu. Di sini tertulis kode businya yaitu U27E-PR9 dan 9 ini adalah ukuran celah businya. Setelah itu mari kita lakukan pengukuran celah busi menggunakan fuller yang berukuran 0,90 mm. Setelah kita ukur ternyata celah busi masih standar yang berukuran 0,90 mm. Dan kepala busi elektroda juga masih bagus. Setelah itu kita cek instrumen kelistrikan. Pertama-tama kita cek starter listriknya. Ternyata kondisi starter elektriknya masih normal. Untuk lampu-lampu instrumen dan lampu jauh dekatnya masih menyala. Untuk lampu sen kiri dan kanan masih menyala dan kondisi klakson juga masih normal. Untuk kesimpulannya adalah setelah kita periksa dan servis, untuk keluhan konsumen yaitu bunyi kasar di depan bagian mesin. Setelah kita cek katupnya terlalu renggang dan setelah kita menyetelkan dengan ukuran standarnya, bunyi kasarnya pun sudah hilang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.